Good morning, everybody. Sit down, please. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita berdoa. Ya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam posisi duduk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pelajarannya, kita terlebih dahulu mengecek kehadiran kita hari ini ya. Oke. Bahagia, Jernila Dianda, Afrilina Capur, Tuti, Evlinda, Filanto, Kanavaro, Alvino, Bandu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kepada adik-adik semua, bagaimana kabarmu hari ini? How are you today? I am fine too. Thank you. Baik, sebelumnya kita mempelajari minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk waktu simple present tense, ya, simple present tense, bentuk waktu sekarang. Nah, untuk saat ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, kepada adik-adik semua, bentuk lampau itu adalah kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, di kejadian-kejadian alam yang terjadi di masa lampau. Kira-kira apa-apa saja yang adik-adik ketahui terkait dengan kejadian-kejadian alam yang terjadi di masa lampau? Oke. Fahmi? Tsunami. Apalagi kejadian yang terjadi di masa lampau, kejadian alam yang terjadi di masa lampau. Gempa bumi. Oke, vulcano, gempa bumi. Excellent. Oke, thank you. Longsor. Oke, longsor dan sebagainya ya. Oke. Ingat baik-baik bahwa di pembelajaran sebelumnya adalah kita memahami, mempelajari tentang simple present tense, kejadian yang terjadi ya, di masa sekarang. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa alam yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya, saya minta teman-teman untuk stand up. Saya bantu adik-adik stand up. Oke. Kita menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Oke. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 1, 2, 3, go. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Coba perhatikan di layar, di papan tulis. Simple past tense memiliki rumusan. Simple past tense memiliki rumusan.
dan penggunaannya. Coba kita perhatikan rumusan pertama, simple past tense atau bentuk waktu lampau menggunakan nominal. Menggunakan nominal. Perhatikan baik-baik untuk kalimat positifnya, rumusannya subject plus to be, was dan were plus complement. Untuk kalimat positif ini, di situ ada subject. Pertanyaan saya, teman-teman tahu tentang subject? Subject dalam bahasa Inggris? Angkat tangan yang tahu? Silakan. I, you, we, they, he, she, it. Thank you, very excellent. Tepuk tangan. Oke. Sudah dengar jawabannya? Sudah dengar jawabannya? Apa subjek dalam bahasa Inggris, teman-teman? I, you, they. Ulangi. I, you, we, they, he. Oke, sama-sama. Subjek dalam bahasa Inggris dalam rumusan ada subjek. Subjek dalam bahasa Inggris adalah I, you, we, they, he, she, it. Itulah subjek. Jadi supaya teman-teman memahami bahwa subjek yang dalam rumusan itu adalah subjek dalam bahasa Inggris I, you, we, they, he, she, it. Oke, thank you. Lalu untuk kalimat negatifnya, dalam kalimat negatifnya, subject plus to be plus not plus complement. Lalu rumusan untuk kalimat tanya, to be dengan menempatkan to be atau kata bantu. Kata bantu yang dimasukkan di sini adalah was dan were. Kata bantu dalam simple past tense yang dimasuk di sini adalah was dan were. Oke. Dengan menempatkan kata bantu itu setelah kata bantu plus to be plus subject plus complement. Baik, itu rumusan pertama dengan nominal simple past tense. Lalu berikutnya adalah rumus verbal simple past tense. Ya. Untuk kalimat positif, subject plus verb to plus complement. Untuk kalimat negatifnya, subject plus verb to plus complement. Untuk kalimat negatifnya, subject plus did not plus verb one. Untuk kalimat tanya, did plus subject plus verb one. Saya tanya dulu, verb one ini atau verb satu maksudnya di rumusan ini apa? Verb itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Angkat tangan, yang tahu. Oke, verb yang dimasukkan adalah kata kerja. Ada di antara teman-teman yang bisa memberikan saya contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia? Boleh? Ya? Rakit. Tepuk tangan. Thank you very much. Okay. Contoh nominal simple past tense. Perhatikan baik-baik. Untuk kalimat positif, I was a pilot. Sama-sama? I was a pilot. Sama-sama? I was a pilot. Oke, I was a pilot. Jadi contoh, I was a pilot. Jadi itu untuk simple past dalam bentuk positif. Oke. Untuk kalimat negatif, they were not his student. Mereka dulu bukan siswanya. Untuk kalimat tanya, rumusannya tadi adalah dengan menempatkan kata bantu sebelum subjek. Atau menempatkan kata bantu di awal kalimat. Sehingga dari I was a pilot menjadi was Mary. Ya. Oke, di kalimat tanya contohnya, was Mary happy to study here? Apakah Mary dulu senang belajar di sini? Oke. Untuk kalimat tanya, oke. Untuk kalimat verba dalam bentuk simple past tense,
Untuk kalimat positifnya, she went to the hospital yesterday. Ya. She went to the hospital yesterday. Oke. Untuk kalimat kedua, we did not go to the hospital yesterday. Untuk kalimat tanya, did they go to the hospital yesterday? Oke, nah. Jadi pilot, kata nominal dalam kalimat nomor 1 itu adalah pilot itu. Itu adalah jenis nominal, ya. Kemudian they were not his students. His students adanya adalah nominalnya, ya. Kemudian was Mary happy to study here. Jadi Mary itu adalah nominal. Jadi untuk was dan were, kata bantu was dan were itu hanya digunakan apabila dalam kalimat itu adalah bentuk kalimat itu adalah nominal. Nah, kalau kalimat itu bukan nominal atau verbal atau verb yang dimaksudkan tadi adalah kata kerja. Kalau dalam kalimat itu adalah kata kerja, itu berarti kita tidak dapat menggunakan was dan were lagi, ya. Namun kita mengubah kata kerjanya dari kata kerja dasar atau bentuk pertama menjadi bentuk kata kerja kedua. Ya, di rumusan tadi ada. Baik, saya tanya dulu di kalimat verbal simple past tense untuk kalimat positif. Kita lihat bersama, perhatikan bersama-sama. Kita baca sama-sama di bentuk positifnya. She went to the hospital yesterday. Sama-sama. She went to the hospital yesterday. Baik, saya tanya dulu. Di kalimat ini, dalam kalimat she went to the hospital yesterday, saya tanya dulu. Dalam kalimat tersebut, kata mana yang termasuk kata kerja? Kata apa? Tepuk tangan. Very excellent. Baik, kita bentukkan kelompok. Baik, sebelum kita bentuk kelompok, mari kita berdiri. Kita berdiri. Kemudian ya, contoh, kepala, pundak, lutut berpoin. Ya? Oke. Kita coba ya? Siap untuk kita coba? Siap. Oke. Kepala, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, berpoin. Oke. Yang dari pemenang adalah Falmi. Oke, tepuk tangan, ayo, tepuk tangan. Oke. Coba duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. 1 di sini, 2, 3, 4. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Oke. Jangan. Oke. Oke, sudah. Sabdan ke sini sedikit. Bahas sama-sama. Sudah dapat lembar kerjanya? Sudah semua? Oke. Yang jadi dalam kelompok harus memiliki ketua. Kelompok 1 Lastri, kelompok 2 Falmi, kelompok 3 Vino, kelompok 4
Fitri. Ya, itu. Ya, baik. Coba perhatikan di lembar kerja peserta didik. Perhatikan baik. Oke. Kerjakan soal-soal berikut. Siapkan kertas ya. Kerjakanlah soal-soal berikut. Soal-soal bentuk waktu lampau dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau bentuk tanya. Ya. Sudah lihat lembar kerjanya? Ada yang bertanya di situ? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung di situ? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan terkait di pertanyaan di lembar kerja siswa itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kerjakan. Silakan bekerja. Kerja sama dengan kelompok. Rubah kalimat positif ini ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Ya. Di nomor 2 juga, she was ugly. Ubah ke dalam bentuk negatif dan kalimat tanya. Oke. Di nomor 3, he was not my teacher. Ubah ke dalam positif dan interrogatif. Kan di kalimatnya itu adalah negatif ya. Oke, silakan diskusi. Satu nama kelompok dulu. Kerja dulu soalnya. Tidak penting nama kelompoknya. Tidak penting. Lanjut saja. Kerja sudah. Mana pulpenmu? Kerja sudah pulpen. Kasihan. Kerja sudah. Ini diubah ke dalam bentuk negatif. Kemudian ke dalam tanya. Negatif tanya. Ini negatif tanya. Ini kan kalimat negatif. Oke. Ya. Ubah ke negatif ya. Nah. Oke. Ini negatifnya. Mana kalimat tanyanya ya? Kalau kalimat tanya kerja, serius kerja. Tidak penting nama kelompok itu. Nanti di presentasi. Saya kata tadi hilang bahaya. Selesai? Finish? Oke. Cepat. Baik. Kita perhatikan di lembar kerja nomor 1. Kita perhatikan di nomor 1. Masalah waktu, masalah waktu. Di nomor 1, ya. I was a content creator. Kelompok 1. Silakan. Berdiri. Stand up. Oke. Kalimat positifnya I was a content creator. Kalimat negatifnya? Oke. Bahasa kuat? I was not a content creator. Oke. Kelompok 2 ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 3 sama? Kelompok 3 sama jawabannya dengan kelompok 1? Kelompok 2? Sama. Kelompok 1? Kelompok berapa itu? Kelompok 4 sama? Coba? Was I a content creator? Iya, itu di kalimat tanya. Yang dibacakan ini tadi kalimat 3 negatif. Yang dibaca kelompok 4 adalah kalimat tanya. Begitu. Bedanya di sini kalimat negatif, di situ kalimat tanya. Oke. Baik. Thank you very much. Very excellent. Kelompok 1 luar biasa. Kalimat negatifnya I was not a content creator. Kelompok 2. Kelompok 2 kalimat tanya dari kalimat tersebut. Ketua kelompok siapa? Ketua kelompok? Siapa yang berdiri?
Ya? Was she ugly? Oke. Was she ugly? Kelompok 3? Kelompok 3? I was ugly. He was He was not ugly. Not. He was not ugly. Kelompok 4? Kalimat tanya. Was she ugly? Was she ugly? Oke. Thank you very much ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Baik. Coba perhatikan kalimat he was not my teacher. Ubah kalimat tersebut ke dalam bentuk positif dan interrogatif. Di lembar kerja itu. Ayo, kelompok 4. Jawaban Anda. Silakan. He was my teacher. He was My teacher. He was my teacher. Oke, thank you. Kalimat very excellent. Silakan duduk. Kelompok 1. Kalimat tanya. Bentuk interrogatif dari kalimat tersebut. Did they were in love with each berdiri. other? Oke. Coba perhatikan, dengar kelompok yang lain dengar, coba. Did they were in love with each other? Oke, did. Thank you. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik. Soal nomor 2. Bentuk negatifnya dari yang ada di lembar kerja itu. Kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Sudah? Kelompok 2 tadi. She didn't go. She didn't go to. She didn't go to. She didn't go to the hospital yesterday. Coba kelompok 4 sudah. Nomor 2. Number 2. She went to the hospital yesterday. Ubah kalimat positif ini ke dalam bentuk negatif dan bentuk tanya. Coba kelompok 4 stand up. Kelompok lain nanti menanggapi. Dengar baik-baik. Baca dulu soal kalimat positifnya. He went to the hospital yesterday. Oke, thank you. Ubah kalimat itu ke dalam bentuk negatif. Bagaimana menurut kelompokmu? He did not go to the hospital yesterday. Thank you very much. Very excellent. Tepuk tangan. Oke. Bentuk negatif yang ditawarkan oleh yang dikerjakan oleh kelompok 4 adalah she didn't go to the hospital yesterday. Thank you very much. Your group is dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu teman-teman sudah, adik-adik semua sudah mengerjakannya dengan baik dan mempresentasikannya dengan baik, dan saya mengucapkan thank you very much untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Jadi luar biasa ya. Oke. Teman-teman, adik-adik semua sudah membuat bentuk kalimat negatif dan membuat bentuk kalimat interrogatif dalam bentuk waktu lampau. Ya. Oke. Jadi di lembar kerja tersebut tadi teman-teman sudah mengerjakannya dengan baik, yaitu mengubah kalimat positif yang ada menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif dalam bentuk simple past tense. Ya. Baru saja menyelesaikan pekerjaan teman-teman dan mempresentasikannya melalui kelompok masing-masing, dan adik-adik semua sudah melaksanakannya dengan sangat luar biasa. Pada hari ini kita telah melaksanakan dan sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu
adik-adik semua mampu menggunakan kalimat negatif dan kalimat tanya dalam bentuk simple past tense, dalam waktu lampau. Baik itu waktu lampau menggunakan verbal, dalam kalimat verbal, maupun waktu lampau menggunakan nominal. Ya? Oke. Baik. Adik-adikku sekalian yang saya kasih, demikian pembelajaran kita hari ini, dan saya menginformasikan bahwa pertemuan kita hari ini sudah berjalan dengan baik, dan terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan penuh gembira, dengan penuh semangat, ya. Saya minta sekali lagi untuk memberikan tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Di kegiatan berikutnya, kita mempelajari tentang recount text, mengidentifikasikan informasi khusus dan umum yang terdapat di dalam teks. Itu pertemuan kita selanjutnya, ya. Oke, baik. Sebelum kita selesai, kita doa penutup dulu. Saya minta teman-teman untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, sekian dulu ya.